Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Setelah pembahasan materi ini, diharapkan siswa dapat pertama, mendeskripsikan pengertian keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam perdagangan internasional. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang perdagangan internasional. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Pertama, keunggulan mutlak dari masing-masing negara. Dan yang kedua, keunggulan komparatif. Apa yang dimaksud dengan keunggulan mutlak? Keunggulan mutlak adalah kemampuan negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain. Menurut teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Sebagai contoh, Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang, yaitu pakaian dan tas, dengan asumsi masing-masing negara itu menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata, Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Jadi, Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian, dan Thailand memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi atau sawit, dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Berdasarkan penjelasan tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif, maka Indonesia tentu memiliki produk unggulan komoditas ekspor yang bisa dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Keunggulan komparatif bisa meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan apabila negara itu melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dapat menjadi negara pemasok komoditas dunia. Komoditas unggulan yang bisa memberikan kontribusi bagi negara pasaran dunia antara lain karet, kopi robusta, beras, kakao, rempah-rempah, batu bara, emas, tembaga, dan kertas atau pulp. Selain komoditas unggulan pemasok pasaran dunia, komoditas itu juga merupakan produk unggulan untuk ekspor di wilayah ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, sekarang adakah tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional? Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional di era perdagangan bebas, yang pertama, eksploitasi ekonomi. Yang kedua, pudarnya identitas kebudayaan. Yang ketiga, ancaman fisik lingkungan. Yang keempat, eksploitasi sumber daya alam berdampak pada perusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, perdagangan bebas juga bisa membuka akses meluasnya budaya barat dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia.
Peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi yang murah. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah cukup jelaskan pembahasan materi kita hari ini? Insya Allah, kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.